Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, tim pengacara CEO Lokataru Del Pedro Marhain membacakan permohonan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka meminta Del Pedro dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya. Dalam sidang pra-peradilan, tim pengacara Del Pedro membacakan alasan diajukannya pra-peradilan tersebut. Alasannya adalah berkaitan dengan surat perintah penyidikan Del Pedro yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2025 yang dinilai janggal. Pasalnya Del Pedro tak pernah diperiksa sebagai saksi, namun ia langsung dijemput paksa oleh polisi. Kuasa hukum juga menyoroti sikap majelis hakim yang meminta Del Pedro tak hadir dalam sidang. Sikap majelis hakim tanpa ada pikir-pikir, tanpa ada musyawarah dengan secara institusi juga gitu ya, langsung memutuskan Del Pedro tidak perlu hadir di dalam persidangan. Padahal menurut kami itu sangat penting bagi Del Pedro untuk mempertahankan hak-haknya ya, memperjuangkan hak-haknya seluas-luasnya. Karena dari awal Del Pedro bersikap kooperatif kepada pihak kepolisian dan seharusnya ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ketika dirinya ditahan, seharusnya hal yang sama juga diberikan. Gugatan pra-peradilan ini diajukan untuk menggugurkan status tersangka pada diri Del Pedro dan segera dibebaskan. Meski Del Pedro tak dihadirkan, namun ibu dan kakak Del Pedro hadir dalam sidang. Begitupun tim hukum Polda Metro Jaya sebagai termohon juga hadir di sidang pra-peradilan Del Pedro Marhain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Para siswa mengalami sakit perut hingga diare. Banyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Menurut pihak sekolah, 33 diantaranya tercatat tidak masuk sekolah pada hari Kamis. Namun belum ada laporan adanya siswa yang sampai dirawat di rumah sakit. Itu yang mengalami sakit perut ada 426. Jadi kalau kami persentase itu 43,82% yang tadi malam sakit perut. Tapi pagi ini, tadi kami cek anak-anak tersebut juga tetap ke sekolah. Setelah saya cek lagi yang tidak ke sekolah hari ini ada 33 siswa. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 pekan ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap para siswa. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Menyusul terjadinya kasus keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa ratusan pelajar SMA, Wali Kota Yogyakarta menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang salah satunya menyuplai makanan di SMAN 1 Yogyakarta. Sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Insiden keracunan MBG yang terjadi di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Yogyakarta. Selain telah mengecek ke sekolah, Pemkot Yogyakarta juga telah mendatangi dapur SPPG Wiro Brajan yang salah satunya menyuplai MBG ke SMA 1 Negeri Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan, secara umum kondisi sarana dapur yang menyuplai 3.444 MBG dengan total 9 sekolah diketahui telah sesuai standar ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Guna memastikan penyebab keracunan, pihaknya masih menunggu hasil uji lab sampel makanan yang prosesnya memakan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Sementara itu, operasional dapur SPPG di Wiro Brajan terpaksa dihentikan sementara untuk memaksimalkan proses penyelidikan. Sepertinya sudah sesuai standar karena ini kan dilakukan asesmen juga sebelum operasi. Cuman tadi dari diskusi memang ada menu baru yang dibuat, yang masuk ayam yang dibuat kemarin itu termasuk dengan masakan menu baru. Tetapi kita tetap harus menunggu hasil bukti kultur itu nanti apakah itu karena kontaminasi bakteri atau karena yang lain. Sebelumnya 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta dilaporkan mengalami sakit perut hingga diare yang dirasakan usai menyantap menu MBG. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.
Pemirsa, program makan bergizi gratis terus digelar di seluruh penjuru Indonesia. Anak-anak pun menikmati program unggulan program Presiden Prabowo ini. Makasih ya Pak Prabowo, MBG-nya udah sampai SLP Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Enak banget nih Pak, sering-sering ya Pak. Anak-anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta akhirnya bisa menikmati makanan bergizi gratis. Mereka pun senang dan menyukai menu yang disajikan. Menu berupa ayam katsu, kentang goreng, dan buah kelengkeng ini menjadi favorit para siswa. Sementara di Depok, Jawa Barat, SPPG Sawangan tampil berbeda. Tak hanya menu MBG yang dimaksimalkan, SPPG-nya pun berhias dengan mural. Mural dibuat oleh seniman mural lokal. Mural dibuat sebagai bentuk ekspresi sekaligus edukasi pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat. Mural di SPPG Sawangan membuktikan pelayanan publik bisa tampil hangat dan inspiratif. Pemirsa, dengan tambahan pagu anggaran pada tahun depan, Badan Gizi Nasional atau BGN optimistis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi hingga puluhan juta penerima pada tahun 2025. BGN fokus kejar 82,9 juta penerima manfaat MBG. Tahun depan itu kami sudah mendapatkan pagu anggaran 268 triliun dengan cadangan 67 triliun sehingga total 335 triliun. Jadi tahun ini tetap 82,9 juta ya, Prof? Tahun ini penerima tetap 82,9 juta? Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kasus penamparan siswa yang ketahuan merokok pada akhirnya berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Namun muncul isu sejumlah pengusaha ramai-ramai akan blacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Kontroversi mengenai tindakan indisipliner siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten menarik perhatian publik. Ratusan pelajar sekolah tersebut melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah yang menampar siswa yang ketahuan merokok. Kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Sementara itu, di media sosial, sebagian besar netizen mengkritik keras aksi solidaritas para siswa SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Bahkan sejumlah netizen yang mengaku memiliki usaha akan memblacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga. Netizen menilai aksi membela pelanggaran justru mencerminkan sikap bertentangan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab yang dibutuhkan dunia kerja. Komentar netizen secara umum menyoroti pentingnya pendidikan karakter sejak dini di lingkungan sekolah. Kebiasaan melanggar aturan jika dibiarkan dikhawatirkan akan terbawa hingga ke dunia kerja. Tim Liputan Anyus melaporkan. Di luar kontroversi siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, ada 3 anak Indonesia mendunia karena keahliannya. Bahkan sejumlah orang terkenal dunia sampai menirukan keahlian mereka. Halo guys, ada suara trompet nih guys. Cek sound, cek sound. Adalah Rahmat Fauzan, bocah asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang bisa menirukan suara trompet. Aksinya ini mendunia setelah diunggah sejumlah klub sepak bola dunia dan telah ditonton lebih dari 24 juta kali di seluruh dunia. Kemudian ada Ryan Arkandika, bocah asal Kabupaten Kuantan Singingi, Riau yang mendunia berkat tarian aura farming. Sejumlah atlet dan orang terkenal di dunia sempat menirukan tarian aura farming,
termasuk rider MotoGP Marc Marquez yang berselebrasi dengan joget pacu jalur. 2 tahun silam, Putri Aryani siswi SMKN 2 Bantul atau SMM Yogyakarta berhasil mendapatkan tiket Golden Buzzer dari Simon Cowell pada audisi America's Got Talent musim ke-18. Dengan tiket ini Putri langsung lolos ke babak live show. Putri juga sukses membuat suasana peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-78 RI di Istana Negara menjadi semakin meriah lewat lagu berjudul Rungkat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komite Medis dan Dinas Kesehatan Karawang tidak menemukan adanya malpraktik pada kasus penemuan kain kasa di perut pasien yang viral di media sosial. Hal itu didapatkan setelah audit dan investigasi dilakukan pada Rumah Sakit Hastin, Karawang. Hasil audit internal Rumah Sakit Hastin sudah dikumpulkan oleh Komite Medik dan Dinas Kesehatan Karawang. Hasilnya menyatakan bahwa secara umum tindakan operasi yang dilakukan terhadap pasien atas nama Mursiti sudah sesuai dengan prosedur. Meski begitu, pihak rumah sakit mengakui masih ada kekurangan dalam penyampaian informasi kepada keluarga pasien, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi di masyarakat. Yang perlu perbaikan adalah di komunikasi baik di umum konsen maupun pos operasi, itu aja. Oke. Berarti kesimpulannya tidak ada praktek itu ya Pak? Tidak ada, tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Semuanya sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Baik. Hingga saat ini Dinas Kesehatan dan Komite Medik terus melakukan penelusuran dan evaluasi terkait komunikasi antar tenaga medis dan keluarga pasien. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.